Berharap bertambah taat dan takwamu, karena nilaimu yang mulia di mata Allah kalau kau tambah taat dan takwa, itu tambah kebaikanmu. Kalau Imam Malik selama tinggal di Madinah, beliau tidak pernah pakai sandal kalau jalan. Dan tidak pernah naik kendaraan, tidak pernah naik kuda atau keledai di kota Madinah. Ta'zim sama baginda Rasul Muhammad SAW dan ingin dapat berkah dari kemuliaannya Nabi, karena istilahnya debu tanahnya ini pernah, karena yang ibaratnya pernah nempel di Nabi, pernah nempel di para sahabat, sehingga ingin dapat kemuliaan itu. Jadi yang mereka lihat kemuliaan bukan kehinaannya. Kalau debu kan dianggap bahasanya kan tetap kotor, tapi mereka nggak lihat itu, yang dilihat kemuliaannya. Itu berkah itu apa, sejak zamannya Imam Malik itu kan sudah dipercayai. Nah itu sebenarnya gimana sih berkah itu gimana? Berkah bukan cuma di zaman Imam Malik, berkah itu di zaman Nabi. Bahkan berkah dinyatakan oleh Allah di Al-Quran. Al-Quran menyatakan Ka'bah ini baitum mubarak. Allah juga menyatakan, Al-Quran itu menyatakan hujan itu air barak. Nah, air yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kalimat berkah di Al-Quran sudah ada. Di zaman Nabi kan disampaikan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi kalau berwudu itu airnya ibaratnya tidak ada yang jatuh ke tanah, karena buat rebutan ditampani sama sahabat. Sisa air wudu buat rebutan sahabat. Sahabat yang tidak dapat dari bagiannya Nabi megang ke sahabat yang lain, ingin dapat berkah. Kalimat itu hadis itu ya. Hadis terjadi. Dan itu kalau mau lebih jelas, cari kontennya Habib Ali Jufri yang tentang keberkahan, yang tanya jawab di Mesir kalau tidak salah, itu ada lebih jelas lagi. Berarti berkah itu ada dari zaman dahulu, dari zamannya Nabi lebih-lebih lagi. Karena keberkahan tujuannya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah diharapkan kita mengambil keberkahan, kita bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita, bertambah ketakwaan kita. Kalau kita misalnya ente punya, ini pernah dipakai fulan, orang alim, biar kita punya hubungan dengan orang alim tersebut, terus kita punya kemauan untuk mengikuti orang alim tersebut. Kalau kita kembali ke cerita tentang berkah, mungkin kita ambil di dalam yang ma'ruf tentang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan di Manaqib diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah didatangi seorang penguasa. Sang penguasa ini minta apa? Apel. Yang apel itu tidak ada di masa itu di kota Baghdad. Tidak ada apel jenis itu, tidak ada di Baghdad, dan musim itu tidak mungkin ada di Baghdad. Bagi Syekh Abdul Qadir yang seorang wali min auliyah kan maaf sangat mudah, tidak terbatas ruang dan waktu, memang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan karamah istilahnya. Maka Syekh Abdul Qadir dengan enaknya ngambil thread, dapat apel. Yang satu dikasihkan penguasa, yang satu dipegang sama Syekh Abdul Qadir. Yang dipegang sama Syekh Abdul Qadir untuk dimakan, kelihatan apelnya itu makin ranum, makin nyenengken, kelihatan seger, baunya wangi malahan. Yang dipegang sama penguasa itu kok tahu-tahu malah berubah, kelihatan kusem, terus kelihatan kayak sudah lama, terus keluar uletnya. Nah, si penguasa ini tanya, ya Syekh, apa yang terjadi? Apel yang kau pegang sama yang aku pegang tidak sama seperti mana yang kau lihat atau yang seperti aku lihat. Maka akhirnya Syekh Abdul Qadir berkata, ya fulan, ketahuilah tanganku ini kugunakan untuk taat dan takwa sama Allah. Tangan ini aku gunakan untuk ibadah, tangan ini aku gunakan sebagai hambanya Allah. Maka apa yang dipegang sama tangan ini insya Allah menjadi berkah, baik. Nah tanganmu itu kau gunakan kedoliman, sehingga apapun yang kau pegang rusak. Jadi kan di situ banyak pelajaran makna yang terkandung. Nah kita pun seperti itu, maksudnya kau nyekel barang-barang sing ono berkah. Napa kula panjenengan itu kepinginnya dapat berkah, ya tujuannya untuk bertambah baik. Kita ketemu orang alim, mau nyari berkahnya, kita ziarah, ingin dapat berkahnya, ya diharapkan bertambah baik, bukan cuma istilahnya hajat kita kabul, ya benar kita ada masalah dengan ziarah kita masalah selesai, tapi yang berharap bertambah taat dan takwamu, karena nilaimu yang mulia di mata Allah kalau kau tambah taat dan takwa, itu tambah kebaikanmu. Itu maknanya berkah di situ.
Kalau cium tangan itu apakah ada kaitannya yang kayak cerita Syahidul Qadir itu? Kenapa yang dicium tangannya bukan di anggota yang lain gitu? Cium tangan itu pernah terjadi di masa sahabat, namanya saya lupa ya, kalau tidak salah Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas. Jadi di masa sahabat ini alim semua. Mereka yang satu ini sahabat nyium tangannya daripada masih kerabat Nabi, dia nyium tangan penghormatan, bahwa penghormatan terhadap yang dimuliakan sama Allah. Dia juga akhirnya cium tangan. Kenapa? Penghormatan terhadap ilmu yang ada di dalam dirimu. Nah, kan juga itu mengharapkan keberkahan. Mengharapkan keberkahan. Nah, cium tangan biasanya tangan, anggota tubuh pun juga bisa. Kalau kita memang kebanyakan di kita cium tangan, ada yang modelnya cium sampai ke punggung, itu masing-masing. Tapi yang lebih umum banyakan cium tangan. Kalau kita lihat di dalam waktu Syekh Ramadan Al-Buti pernah ditanya di dalam wawancaranya, dia ditanya tentang kesunahan cium tangan, itu yang ngomong itu sunnah. Dengan cerita seperti itu, kejadian sahabat dengan Ahlul Bait, termasuk dari Abbas, ini Abbas. Dia ngomong, tapi Sayyidina Syekh Ramadan sendiri tidak mau dicium tangannya. Nah, dia ditanya, Anda sendiri kenapa tidak mau dicium tangan? Kalau itu mengatakan inti sunnah, itu penghormatan, itu penuh dengan keberkahan. Dia mengatakan, karena saya tahu diri saya. Ini orang yang tawa tuh. Dan makanya banyak ulama-ulama yang kita cium tangan ditarik sama dia, tidak mau dikasih. Karena apa? Merasa tidak pantas. Ada yang ya istilahnya masing-masing kembali ke hatinya masing-masing. Syekh Ramadan, saya yang tahu diri saya ini malu, saya takut. Anda yang menganggap saya baik, Anda yang menganggap saya alim, tapi saya yang tahu diri saya ini. Sehingga ketawaduannya menutup dirinya, kemuliaannya tidak ditampilkan semua, dan itu memang kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Tapi dia mengakui cium tangan. Berarti tetap kalau ada bahasanya yang ada cium tangan berhasil, berarti berhasil.